Hai teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia. Ada 4 kebijakannya, yaitu dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Sekarang saya akan menjelaskan dalam bidang politik terlebih dahulu. Yang pertama adalah kebijakan dalam bidang politik. Kolonialisme pada mulanya menguasai dan mendominasi suatu wilayah, baik dari segi politik, ekonomi, dan sosial. Setelah itu, kaum kolonial akan berusaha mendominasi daerah tersebut secara politik. Garis besar kebijakan politik kaum kolonial di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Portugis. Setelah menguasai Malaka, Portugis ingin memperluas pengaruh ke Maluku dengan cara mendekati penguasa lokal atau raja, menawarkan bantuan militer untuk melawan musuh. Portugis memberikan bantuan kepada kerajaan Hitu pada saat bertikai dengan kerajaan Serang, dengan imbalan mendapatkan hak memonopoli perdagangan. Pihak kerajaan Ternate pada saat kerajaan Ternate bertikai dengan Tidore untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan serta turut campur dalam urusan kerajaan di Ternate. Yang kedua, Inggris. Di bawah bendera EIC, Inggris gagal mendominasi kehidupan ekonomi dan politik di Indonesia. Baru pada abad 19, di bawah pemerintahan Thomas Raffles, Inggris dapat menanamkan pengaruh politiknya di Indonesia, meskipun hanya terbatas di Jawa. 3. Belanda. Peluasan pengaruh politik dilakukan VOC dengan mengadakan perjanjian-perjanjian yang mengikat. Perjanjian dilakukan dengan penguasa setempat, antar penguasa atau antara VOC dan serikat dagang lainnya. Seperti di Maluku, VOC mengadakan perjanjian dengan kerajaan Hitu dan Ternate yang akhirnya memberi hak memonopoli kepada VOC. VOC berhasil menguasai kota Jayakarta dan menyingkirkan kerajaan Banten, dan VOC juga berhasil memaksa penguasa Mataram Islam untuk menandatangani perjanjian Giyanti. Di Sulawesi, VOC berhasil memaksa penguasa kerajaan Goa untuk menandatangani perjanjian Dongaya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bidang ekonomi. Seiring dengan perkembangan industri di Eropa, kebutuhan bahan baku seperti rempah-rempah semakin meningkat. Oleh karena itu, Serikat Dagang Eropa yang bertugas memasok bahan baku merasa perlu memonopoli perdagangan di suatu wilayah. Garis besar kebijakan ekonomi pemerintah kolonial di Indonesia. Pertama, bangsa Portugis. Di Maluku menjalin kerjasama dengan kerajaan Ternate sehingga memperoleh hak istimewa untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Kemudian Portugis juga berhasil memonopoli perdagangan lada di Samudra Pasai, di Aceh, dan Minangkabau atau Sumatera Barat. 2. Inggris. Kegiatan ekonominya dilakukan oleh Serikat Dagang EIC dan menjalin perdagangan dengan Kesultanan Aceh, Kerajaan Banjar, dan Goa. Namun mereka gagal memonopoli perdagangan karena terlalu memaksakan aturan-aturan dan mereka kalah bersaing dengan armada dagang Belanda. Yang ketiga, Belanda. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh Serikat Dagang VOC yang pertama kali berpusat di Ambon di bawah Gubernur Jenderal pertamanya, Peter Bott. VOC berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku.
VOC membatasi tanaman rempah-rempah di Maluku agar harga rempah-rempah di Eropa tetap tinggi. Tanggal 31 Mei 1916, VOC berhasil menaklukkan Jayakarta yang kemudian berubah menjadi Batavia. Setelah itu, VOC memperluas pengaruh ekonominya ke seluruh Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. VOC juga memonopoli lada di Banten setelah menjatuhkan Sultan Ageng Tirtayasa. VOC menerapkan tanam paksa di beberapa daerah yang dikuasai. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial dan budaya, kebijakan pemerintah kolonial sangatlah terbatas. Hal ini disebabkan fokus pemerintah kolonial hanya untuk mengeruk kekayaan Indonesia sebanyak-banyaknya. Pada masa Raffles, pemerintahan kolonial memberi bantuan kepada para ahli pengetahuan seperti Horsfield, Crawford, dan Mackenzie untuk menyelidiki peninggalan sejarah kuno di Indonesia dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bidang pendidikan. Belanda menerapkan kebijakan politik etis atau politik balas budi, yaitu suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Ratu Belanda Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi dalam kebijakan politik etis yang meliputi bidang pengajaran dan pendidikan dengan mendirikan bermacam sekolah bagi semua golongan masyarakat, yaitu sekolah kelas 1 untuk anak-anak pegawai negeri, orang berkedudukan, dan orang berharta. Sekolah kelas 2 untuk anak-anak pribumi pada umumnya. Sekolah pamung praja atau Osvia. Sekolah dokter Jawa atau Stovia. Demikianlah teman-teman penjelasan saya mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.